Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Malvalena Zariamatana dari Prodi D3 Akuntansi. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab 5 pertanyaan terkait implementasi nilai-nilai Islam mulai dari rukun iman, akhlak hingga ijtihad dalam praktik akuntansi dan dunia kerja di era digital. Langsung saja mari kita ke pembahasan pertama. Soal yang pertama, akuntansi yang berlandaskan rukun tersebut bertujuan mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan? Yang pertama, dengan implementasi rukun Islam dalam akuntansi, yaitu yang pertama syahadat atau integritas profesi. Pengakuan keesaan Allah dapat menuntut akuntan memiliki integritas mutlak. Segala pencatatan harus dilakukan dengan jujur karena ada kesadaran bahwa Allah adalah saksi utama. Yang kedua, sholat atau pengendalian waktu, mengajarkan kedisiplinan dalam pelaporan keuangan, ketepatan waktu atau timelines. Nah, yang ketiga, itu zakat. Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tapi juga sebagai solusi masalah untuk sosial dan ekonomi. Nah, dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, zakat juga menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang keempat itu ada puasa atau pengendalian diri. Nah, dengan puasa melatih akuntan untuk menahan diri dari praktik kecurangan, manipulasi data, atau menerima suap. Nah, yang kelima itu Haji mendorong standarisasi akuntansi internasional yang adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Nah, yang kedua, implementasi rukun iman dalam akuntansi, yaitu yang pertama rukun iman kepada Allah atau accountability. Konsep amanah akuntan bukan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi tanggung jawab utamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, iman kepada malaikat atau record keeping, terinspirasi dari malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal. Nah, akuntansi mencatat setiap transaksi harus presisi, detail, dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, yang ketiga, iman kepada kitab Allah atau legalitas, menjadikan Al-Quran sebagai standar tertinggi dalam melakukan pencatatan akuntansi transaksi utang piutang secara tertulis dan adil. Nah, yang keempat itu iman kepada Rasul atau etika bisnis, meneladani sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nah, yang kelima itu iman kepada hari akhir atau long term perspektif, kesadaran bahwa setiap angka dalam pelaporan akuntansi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, sehingga mencegah praktik kreativitas akuntansi yang merugikan. Nah, yang keenam itu iman kepada qada dan qadar atau risk management, memberikan ketenangan dalam menghadapi risiko bisnis dan tetap berusaha dalam melakukan estimasi akuntansi yang konservatif dan realistis. Nah, soal 2, implementasi doktrin Islam dalam pendidikan karakter di lingkungan kerja. Nah, yaitu yang pertama, tauhid. Nah, tauhid yaitu menumbuhkan sikap ihsan atau merasa diawasi oleh Tuhan. Nah, pegawai yang memiliki karakter tauhid ini tidak akan melakukan kecurangan seperti korupsi atau plagiarisme meskipun tidak ada pengawasan dari atasan. Nah, yang kedua, risalah, menggunakan figur Nabi sebagai role model dalam komunikasi yang santun dan kecerdasan dalam memecahkan masalah. Di instansi ini bisa diwujudkan melalui pelatihan kepemimpinan berbasis sirah nabawiyah. Nah, yang ketiga, akhirat, menggeser motivasi kerja dari sekadar mengejar gaji atau jabatan menjadi bentuk ibadah. Nah,
Hal ini menciptakan budaya kerja yang tidak menghalalkan segala cara demi mencapai target. Jawaban soal nomor 3. Akuntansi adalah bahasa bisnis dan kejujuran adalah tata bahasanya. Tanpa kejujuran, pesan bisnis akan menyesatkan. Lebih dari sekadar aturan, kejujuran adalah nyawa bagi seorang akuntan. Nah, dalam dunia akuntansi, penerapan akhlak menciptakan harmoni kerja melalui 3 pilar utama. Yang pertama itu kejujuran atau sidik menjadi fondasi mutlak. Akuntan wajib menyajikan laporan keuangan secara transparan, akurat dan tanpa manipulasi. Yang kedua, kesopanan atau adab menjadi jembatan profesional. Integritas akan tetap terjaga melalui cara berkomunikasi yang santun. Nah, terutama saat proses audit atau menyampaikan temuan kritis seperti selisih anggaran. Dan yang ketiga, empati atau ihsan menjadi perekat tim. Akuntan yang berakhlak tidak hanya fokus pada angka, tapi juga memahami beban kerja rekan sejawat, serta aktif membimbing anggota tim yang kesulitan. Contoh situasi temuan selisih anggaran jatah proyek. Bayangkan jika Anda menemukan ketidaksesuaian data pengeluaran yang melibatkan kebijakan pimpinan. Apa langkah selanjutnya? Menutup mata atau berkonfrontasi. Nah, disinilah akhlak berperan penting sebagai jembatan solusi. Yang pertama, amanah. Berpegang pada objektivitas, Anda tetap melaporkan temuan tersebut apa adanya. Yang kedua, tabayun dan adab. Alih-alih melakukan konfrontasi di depan umum, tapi Anda memilih jalur profesional dengan meminta waktu khusus dan melakukan klarifikasi dengan tutur kata yang santun dan menghargai posisi pimpinan. Yang ketiga, empati. Pimpinan yang berakhlak melihat ini sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas perusahaan, bukan sebagai serangan pribadi. Nah, hasil akhirnya adalah harmoni. Pimpinan merasa dihormati dalam proses klarifikasi dan Anda merasa aman untuk menjaga integritas. Lingkungan kerja yang sehat karena kejujuran diposisikan sebagai solusi bukan sebagai ancaman. Jawaban soal 4. Dalam paradigma Islam, pekerjaan lampaui sekadar mencari nafkah ini adalah bentuk ibadah yang memiliki dimensi duniawi sekaligus ukhrawi. Hubungan pimpinan dan karyawan bukan sekadar atasan bawahan, melainkan kemitraan yang berlandaskan kepercayaan dan tanggung jawab di hadapan Allah. Untuk membangun profesionalisme yang hakiki, seorang karyawan mengintegrasikan 5 nilai utama. Yang pertama, amanah, memandang tugas sebagai tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta, bukan sekadar perintah pimpinan. Yang kedua, sidik atau kejujuran menjadi fondasi mutlak, jujur dalam progres, berani mengakui kesalahan dan bebas dari manipulasi data. Yang ketiga, meluruskan niat untuk mencari ridho Allah yang secara otomatis mendorong performa kerja terbaik tanpa bergantung pada pujian manusia. Yang keempat, tablik atau transparansi, mengomunikasikan informasi secara akurat, efektif, dan sopan guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi organisasi. Yang kelima, fatonah atau kompetensi, berorientasi pada mutu atau itkon, terus mengembangkan keahlian agar hasil kerja memiliki kualitas yang tinggi dan tepat guna. Jawaban soal nomor 5. Di era digital, model bisnis seperti kripto dan AI berkembang lebih cepat daripada regulasi. Disinilah profesi akuntan membutuhkan ijtihad, sebuah metodologi berpikir kritis dan adaptif untuk menjaga relevansi profesi tanpa meninggalkan fondasi etika. Yang pertama, ijtihad digunakan sebagai kias atau analogi. Akuntan tidak terpaku pada label, tapi melihat hakikat ekonomi atau substance over form. Contohnya menentukan apakah aset kripto dicatat sebagai kas, persediaan, atau aset tak berwujud berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang kedua, ijtihad memprioritaskan maslahah di tengah gempuran teknologi AI. Akuntan harus memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan integritas. Contohnya, penggunaan AI dalam audit harus tetap dibarengi dengan skeptisisme profesional demi menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, itu ijtihad berperan dalam
Az-Zariyah, yaitu mencegah potensi bahaya sebelum terjadi. Contohnya, membangun sistem kontrol internal yang adaptif terhadap ancaman cyber. Jika sebuah prosedur digital rawan manipulasi, akuntan wajib merekayasa ulang sistem tersebut demi kejujuran informasi. Nah, yang terakhir, Istihad menjunjung tinggi keadilan. Digitalisasi tidak boleh menciptakan ketimpangan informasi. Contohnya, memastikan sistem pelaporan tetap transparan dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk investor kecil, bukan hanya perusahaan besar.